Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Anjani. Saya adalah salah satu motivator yang sedang magang di Bimba AIWO daerah Bantul, Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari tugas belajar di luar kelas hari ke-15. Pertanyaan-pertanyaannya meliputi ataupun dengan tema kurikulum baca keempat. Langsung saja pertanyaan yang bagian A, yakni pertanyaan mengenai tahap awal. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari tahap awal? Tahap awal adalah tahap di mana motivator sudah memperlihatkan simbol, huruf, kata, dan kalimat kepada anak menggunakan modul-modul Bimba yang sudah disusun secara bertahap, sistematis, dan mudah digunakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari huruf simbol? Huruf simbol adalah tanda ataupun lambang atau karakter yang memiliki makna khusus. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Tahap awal bisa juga disebut dengan tahap simbol. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan adanya tahap awal? Tujuan adanya tahap awal yakni supaya anak dapat mengenal simbol huruf dan anak dapat memiliki proses membaca. Kemudian pertanyaan yang kelima, materi apa saja yang termasuk ke dalam tahap awal? Di dalam tahap awal ada materi-materi yang akan dimainkan oleh anak, yakni ada HS, AIWO, kemudian B1A, B1B, B1C, dan B1D. Kemudian ada juga B1E, B1F, B1G, B1H, dan B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, dan B12. Kemudian pertanyaan yang ke-6 yakni bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal. Cara motivator dalam penyampaian di tahap awal yakni dengan berdialog menggunakan bahasa Bimba, kemudian bernyanyi sambil menunjukkan huruf-huruf ataupun simbol-simbol, kemudian bisa juga mengajak anak untuk menirukan sambil diulang-ulang kembali. Kemudian pertanyaan bagian B yakni pertanyaan mengenai HSAIWO. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari HSAIWO? HSAIWO adalah kepanjangan dari huruf simbol A, I, U, E, O. A, I, U, E, O adalah simbol huruf pertama yang dikenalkan oleh Bimba karena A, I, U, E, O merupakan huruf vokal yang ada di setiap kata apapun. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa syarat sebelum mengenalkan HSAIWO? Syarat sebelum mengenalkan HSAIWO yakni anak harus sudah mampu mengucapkan bunyi hafi AIUEO-nya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HSAIWO? Tujuan utamanya yakni adalah agar anak menyukai dan tertarik dengan kegiatan bermain sambil belajar huruf simbol AIWO. Sedangkan tujuan khususnya yakni agar anak supaya terampil mengenal simbol huruf AIWO. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator menyampaikan HSAIWO? Cara motivator mengenalkan HSAIWO dengan cara mengajak anak berdialog agar tertarik dengan modul AIWO-nya terlebih dahulu. Kemudian mengarahkan anak untuk menyebut dan menunjuk kata AIWO melalui yel-yel Bimba secara berurutan. Untuk pengenalan di awal yakni diawali dengan simbol huruf O terlebih dahulu, kemudian baru simbol huruf A, I, U, dan E. Kemudian selalu diulang-ulang kembali.
Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara motivator mengevaluasi HSAIWO? Cara motivator dalam mengevaluasi HSAIWO yakni dengan mengevaluasi tujuan utamanya terlebih dahulu. Ini dilihat dari ekspresi anak, apakah anak menikmati, senang dengan proses bermain sambil belajar HSAIWO. Kemudian evaluasi tujuan khususnya yakni dengan menanyakan simbol huruf AIWO secara acak kepada anak. Jika anak bisa menjawab dengan cepat dan tepat berarti berhasil. Kemudian pertanyaan yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah HSAIWO? Tahap selanjutnya setelah HSAIWO yakni ada B1A. Lanjut, kita ke pertanyaan bagian C, yakni pertanyaan mengenai modul baca 1A ataupun B1A. Pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Syarat sebelum mengenalkan B1A yakni ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu anak harus sudah memahami ataupun menguasai HSAIWO, kemudian HAVI, BDGKMPSY, dan D4 HVK-nya. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus B1A? Tujuan utama dari B1A tentunya agar anak dan motivator menyukai kegiatan bermain sambil belajar modul baca 1A. Kemudian tujuan khususnya yakni agar anak terampil mengenal huruf simbol BDG KMPSY. Ini adalah tujuan khususnya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul baca 1A ataupun B1A. Yang pertama yakni dengan awali dengan mengajak anak berdialog umum menggunakan gambar yang ada di dalam modul, kemudian sambil menanyakan kembali D4 HVK, gunakan gambar sebagai kamus. Kemudian yang kedua, motivator mengarahkan ke dialog bimba dengan mengajak anak menunjuk sambil membaca kata bermaknanya. Kemudian yang ketiga, motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat agar anak terampil membaca secara mandiri. Dan yang keempat yakni menarik garis menghubungkan kata ke gambar yang sesuai. Dan yang kelima yakni agar anak mau mengulang, maka lakukan permainan dengan cara melipat kertas modulnya. Dan yang terakhir yakni mengajak anak menyanyikan lagu BDGK MPSY sebagai penunjang untuk mengenalkan simbol huruf BDGK MPSY. Lanjut, pertanyaan yang keempat yakni bagaimana cara motivator mengevaluasi modul baca 1A ataupun B1A, yakni dengan cara yang pertama untuk mengevaluasi tujuan utamanya dengan cara memperhatikan ekspresi dan sikap anak saat bermain modul B1A ini. Kemudian evaluasi tujuan khususnya yakni yang pertama, anak terampil membaca kata bermakna dalam modul baca 1A, kemudian terampil menjawab huruf simbol BDGK MPSY yang ditunjuk secara acak. Pertanyaan yang kelima yakni apa tahap selanjutnya setelah modul baca 1A? Tahap selanjutnya setelah modul baca 1A yakni ada modul baca 1B. Lanjut, pertanyaan bagian D yakni pertanyaan seputar tentang modul baca 1B ataupun B1B. Langsung saja pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum mengenalkan modul baca 1B? Syarat sebelum mengenalkan modul baca 1B yakni ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yakni anak harus terampil maupun menguasai
Hafidz JLNTRC, kemudian D4 HVS-nya, dan modul baca 1A-nya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul baca 1B? Tujuan utamanya sama seperti sebelumnya, yakni agar anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar modul baca 1B. Kemudian tujuan khususnya yakni agar anak terampil mengenal huruf simbol JLNTRC-nya. Itu adalah tujuan khususnya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yakni bagaimana cara motivator dalam menyampaikan atau mengenalkan modul baca 1B, yakni dengan cara awali mengajak anak berdialog umum menggunakan gambar yang ada di dalam modulnya. Kemudian sambil menanyakan kembali D4 HVS, gunakan gambar sebagai kamus. Kemudian yang kedua, motivator mengarahkan ke dialog bimba dengan mengajak anak menunjuk sambil membaca kata bermaknanya. Kemudian yang ketiga, motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat agar anak terampil membaca secara mandiri. Dan yang keempat, menarik garis menghubungkan kata ke gambar yang sesuai. Kemudian yang kelima, agar anak mau mengulang, lakukan permainan dengan cara bermain melipat kertas modul. Kemudian yang keenam, mengajak anak untuk menyanyikan lagu JLNTRC sebagai penunjang untuk mengenalkan simbol JLNTRC-nya. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator dalam mengevaluasi modul baca B1B? Cara motivator mengevaluasi tujuan utamanya yakni dengan melihat, memperhatikan sikap dan ekspresi anak saat bermain sambil belajar menggunakan modul B1B. Kemudian evaluasi tujuan khususnya yakni anak dapat membaca kata bermakna dalam modul B1B secara cepat dan tepat. Kemudian dapat menjawab huruf simbol JLNTRC yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat. Kemudian pertanyaan yang terakhir yakni apa tahap selanjutnya setelah modul baca B1B? Setelah modul baca B1B, tahap selanjutnya yakni ada B1C. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.